Hai, selamat pagi. Saya Trika Rani Sinurat. Demikian dokumentasi kegiatan aktualisasi saya di SMA Negeri 1 Panti. Selamat menyaksikan. Kegiatan pertama, penulis mengonsultasikan gagasan pemecahan isu kepada mentor tentang rencana aktualisasi. Dengan tahapan pertama, menghubungi mentor untuk menyampaikan isu yang akan diaktualisasikan. Di sini penulis menerapkan nilai aneka santun dari etika publik. Pada tahapan kegiatan kedua, penulis menyampaikan gagasan pemecahan isu dengan penerapan nilai aneka efektif dari komitmen mutu. Selanjutnya, tahapan ketiga, di sini penulis meminta masukan dan koreksi dari mentor. Di sini penulis menerapkan nilai aneka konsultasi nasionalisme. Di tahapan keempat, penulis meminta persetujuan dari mentor dengan menerapkan nilai aneka, menghargai nasionalisme, dan bekerja keras anti korupsi. Pada kegiatan kedua, penulis menyusun RPP. Di tahapan pertama, penulis mencari sumber referensi untuk RPP dengan menerapkan nilai aneka, efisien, komitmen mutu, dan jujur akuntabilitas. Pada tahapan kedua, penulis mempelajari referensi RPP dengan menerapkan nilai aneka, mandiri, anti korupsi, dan tanggung jawab akuntabilitas. Di tahapan ketiga, penulis membuat RPP dengan menerapkan nilai aneka, kerja keras anti korupsi, dan jujur nasionalisme. Pada kegiatan ketiga, penulis membuat petunjuk pembuatan panel dengan tahapan pertama, mencari referensi tentang penyusunan petunjuk pembuatan panel dengan menerapkan nilai aneka, bekerja keras anti korupsi, dan efisien komitmen mutu. Pada tahapan kedua, penulis memilih sistematika petunjuk yang sesuai dengan topik dengan menerapkan nilai aneka, tanggung jawab akuntabilitas, dan jujur anti korupsi. Pada tahapan ketiga, penulis menyusun petunjuk kerja dengan menerapkan nilai aneka, efektif, komitmen mutu, dan mandiri anti korupsi. Pada kegiatan keempat, penulis melaksanakan sosialisasi cara pembuatan panel kepada siswa dengan tahapan pertama, mempersiapkan bahan sosialisasi untuk menyosialisasikan cara pembuatan panel kepada siswa dengan menerapkan nilai aneka, mandiri, anti korupsi, dan ramah etika publik. Pada tahapan kedua, penulis menyampaikan tujuan kegiatan sosialisasi media panel dengan menerapkan nilai aneka, kreatif, komitmen mutu, dan jujur akuntabilitas. Pada tahapan yang ketiga, penulis membagi kelompok untuk pengerjaan panel dengan penerapan nilai aneka, adil, anti korupsi, dan transparan akuntabilitas. Pada kegiatan kelima, penulis menguji coba siswa untuk membuat dan mempresentasikan panel dengan tahapan pertama, membimbing siswa mencari referensi ide kreatif untuk membuat panel dengan penerapan nilai aneka, tanggung jawab akuntabilitas, dan mandiri anti korupsi. Pada tahapan kedua, penulis membimbing siswa untuk menguji coba pembuatan panel dengan menerapkan nilai aneka, profesional, etika publik, dan transparan akuntabilitas. Pada tahapan ketiga, penulis membimbing siswa untuk uji coba mempresentasikan panel dengan menerapkan nilai aneka, konsisten, akuntabilitas, dan adil nasionalisme. Pada tahapan keempat, penulis melakukan penilaian dan analisis dari uji coba panel dengan menerapkan nilai aneka, adil, anti korupsi, dan jujur akuntabilitas. Pada kegiatan keenam, penulis melakukan evaluasi kegiatan dengan tahapan pertama, melihat respon siswa setelah pembuatan panel dengan memberikan angket dengan menerapkan nilai aneka, mandiri, anti korupsi, dan jujur etika publik. Pada tahapan kedua, penulis melakukan wawancara dengan siswa mengenai pemahaman siswa akan pembuatan panel dengan menerapkan nilai aneka, sopan, etika publik, dan jujur anti korupsi.
Pada tahapan ketiga, penulis melakukan wawancara dengan teman sejawat dengan menerapkan nilai aneka, menghargai nasionalisme, dan jujur anti korupsi. Pada tahapan keempat, penulis membuat laporan hasil pembelajaran uji coba panel kepada mentor dengan menerapkan nilai aneka, jujur, akuntabilitas, dan mandiri anti korupsi. Tahapan kelima, penulis men-share video penampilan hasil uji coba pembuatan media panel dengan menerapkan nilai aneka, adil, anti korupsi, dan tidak diskriminatif, etika publik. Jadi, dari aktualisasi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman siswa kelas 10 tentang otonomi daerah dapat meningkat dengan pemanfaatan media pembelajaran panel di sekolah. Sekian dokumentasi laporan aktualisasi penulis. Thanks for watching.